Calon psikolog mempersembahkan 15 pertanda kamu memiliki kepribadian kuat yang mengintimidasi. Kepribadian yang kuat adalah sesuatu yang membuat banyak orang terintimidasi. Sementara beberapa orang menganggap bahwa individu yang memiliki tipe kepribadian tersebut cenderung galak, suka mendominasi atau menjengkelkan, sebenarnya, hal itu tidaklah selalu benar. Individu dengan karakter yang kuat memancarkan sinar kepercayaan diri yang tinggi dan mereka tidak takut untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka dengan cara yang paling otentik. Jadi, jika kamu memiliki 15 pertanda berikut ini, maka kamu mungkin memiliki kepribadian kuat yang dapat mengintimidasi orang-orang. Nomor 1, kamu berpendirian teguh, tetapi tidak arogan. Kamu memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah goyah oleh opini orang lain. Kamu suka mendiskusikan hal-hal penting dengan orang-orang dan sangat kompeten dalam memperdebatkan pemikiranmu. Tetapi, meskipun demikian, kamu juga sangat senang mendengarkan sudut pandang orang lain dan tidak meremehkan mereka dengan cara menyombongkan dirimu sendiri. Walaupun kamu terkadang suka memengaruhi orang lain agar mereka mengikuti cara berpikirmu dengan memberikan argumen yang koheren dan masuk akal, kamu sama sekali tidak merasa kecewa jika kamu tidak dapat meyakinkan seseorang. Intinya, kamu selalu menghormati mereka yang memiliki pola pikir dan perasaan yang berbeda denganmu. Nomor 2, kamu sangat tegas. Kamu mengevaluasi setiap pilihan yang ada dengan sangat hati-hati, tetapi, kamu tidak pernah benar-benar merasa kesulitan dalam mengambil keputusan. Kamu mempercayai pikiranmu, yakin akan instingmu untuk membuat keputusan yang tepat dan merasa frustasi ketika orang lain membuang-buang waktumu dengan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Menurutmu, arti dari kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah memiliki keberanian untuk bergerak maju dan mengambil tindakan, daripada membiarkan orang lain menentukan pilihan atau membuat keputusan untukmu. Nomor 3, kamu berpikir berdasarkan logika, bukan perasaan. Kepribadianmu yang kuat berasal dari sifatmu yang penuh pertimbangan dan berwawasan luas. Kamu mungkin menggunakan instingmu untuk menuntunmu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Tetapi, kamu melakukannya karena kamu memiliki pendekatan yang sangat rasional untuk memecahkan suatu masalah. Kamu mengandalkan intuisimu untuk menentukan bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan sesuatu, namun, sebagian besar kekuatanmu berasal dari cara berpikirmu yang logis dan sistematis. Daripada terburu-buru mengambil keputusan yang tidak rasional, kamu lebih suka mempertimbangkan seluruh tindakan yang akan kamu ambil dengan hati-hati serta apa konsekuensinya terhadap dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Perlu diketahui kalau tidak semua individu memiliki kemampuan ini dan kamu akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Kamu tidak tahan dengan orang-orang yang tidak tahu apa-apa di zaman yang penuh dengan informasi ini dan mengalami kesulitan untuk menoleransi mereka yang tidak pengertian. Nomor 4, kamu sangat berhati-hati tentang siapa yang kamu izinkan untuk masuk ke dalam hidupmu. Menyadari betapa tidak konsistennya orang-orang akhir-akhir ini, kamu sangat berhati-hati tentang siapa yang kamu biarkan untuk masuk ke dalam hidupmu. Filosofi utamamu tentang pertemanan adalah, lebih baik tetap sendirian dan tidak memiliki teman daripada dikelilingi oleh orang-orang yang palsu. Sebagai individu yang kuat, kamu tidak bergantung kepada orang lain untuk memberitahumu tentang siapa dirimu yang sebenarnya atau apa yang harus kamu lakukan dalam hidupmu. Justru sebaliknya, kamu benar-benar mengenali jati dirimu dan tahu kemana kamu harus melangkah di dalam hidup. Ketika menyangkut masalah persahabatan, kamu lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas, jadi, kamu mungkin memiliki lebih sedikit teman karena kamu benar-benar selektif tentang siapa yang kamu izinkan untuk masuk ke dalam lingkaran pribadimu. Nomor 5, kamu berpegang teguh pada nilai-nilai moralmu. Kamu tahu apa yang kamu yakini dan setiap tindakan yang kamu ambil di dalam hidup didasarkan pada keyakinan tersebut. Tidak ada yang bisa memengaruhimu untuk melakukan sesuatu yang menurutmu tidak pantas atau tidak benar untuk dilakukan. Nilai-nilai moralmu menentukan tindakan-tindakan apa saja yang boleh, serta tidak boleh dilakukan orang lain terhadap dirimu dan jika misalnya ada individu yang sudah keterlaluan, kamu tidak akan segan-segan untuk memberitahu orang tersebut dengan tegas. Nomor 6, kamu tidak suka mencari perhatian. Memiliki kepribadian yang kuat berarti kamu tidak suka mencari perhatian seperti mayoritas orang pada umumnya. Kebanyakan individu menganggap kalau kamu hanya berpura-pura dan sebenarnya diam-diam berusaha untuk mendapatkan perhatian, tetapi, hal tersebut tidaklah benar. Faktanya,
Kamu tidak mengerti mengapa orang-orang sangat ingin disukai oleh sesamanya dan beberapa dari mereka bahkan rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan perhatian. Meskipun kepribadianmu mungkin terkesan menakutkan dan mengintimidasi di mata orang lain, kamu merasa kalau banyak orang yang tertarik kepadamu karena kamu menginginkan yang terbaik untuk mereka. Memang, di dalam situasi sosial, kamu cenderung lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, tetapi, meskipun demikian, banyak orang-orang yang terpengaruhi oleh karaktermu yang kuat. Nomor 7, kamu tidak berusaha keras hanya demi menyenangkan orang lain. Daripada mencoba untuk menyenangkan semua orang, kamu tidak takut untuk menjadi dirimu yang sebenarnya bahkan jika kamu terkadang secara tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain. Kamu mempercayai dirimu sendiri dan tidak merasa perlu untuk berusaha keras hanya demi menyenangkan atau mengesankan orang lain. Kamu memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan hormat, tetapi kamu tidak akan menuruti keinginan mereka jika hal itu membuatmu merasa tidak nyaman. Nomor 8, kamu sangat fokus mengejar tujuanmu. Karena kamu telah memiliki gambaran yang jelas dan rencana yang matang untuk meraih kesuksesan di dalam hidupmu, kamu menetapkan tujuan jangka pendek sebagai katalis untuk menggerakkanmu. Kamu memiliki visi yang jelas dan tidak akan goyah dalam menghadapi rintangan apapun yang menghalangimu. Kamu tahu langkah apa yang harus kamu ambil dan berfokus untuk mencapai tujuan-tujuan kecil yang pada akhirnya akan menuntunmu ke titik yang kamu inginkan. Nomor 9, kamu tidak suka membuat alasan atau mendengarkan alasan yang tidak masuk akal. Kamu tidak pernah membiarkan dirimu membuat alasan atas kelalaianmu dan kamu benar-benar membenci tipe individu yang selalu mencari 1001 alasan terhadap segala sesuatu. Kamu paling tidak tahan mendengarkan orang-orang mengeluh tentang bagaimana mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan sesuatu, ketika yang mereka lakukan hanyalah berleha-leha sepanjang waktu. Kamu lebih suka berfokus kepada hal-hal apa saja yang mampu kamu lakukan dengan baik dan bagaimana kamu dapat mengatasi rintangan-rintangan yang menghalangimu. Pokoknya, jika kamu benar-benar bertekad untuk melakukan sesuatu, tidak ada satupun hambatan di luar sana yang mampu menghentikanmu. Nomor 10, kamu tidak tenggelam di dalam masa lalu. Apa yang terjadi, sudah terjadi, dan kamu tahu bahwa sangatlah tidak masuk akal menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Kamu jauh lebih tertarik dengan momen-momen yang berlangsung saat ini dan penasaran bagaimana hal itu akan memengaruhi masa depanmu. Keinginan untuk mencapai tujuan hidup adalah faktor utama yang mendorongmu untuk selalu bekerja keras dan kamu lebih suka memfokuskan energimu di masa sekarang daripada terus-menerus tenggelam di masa lalu. Nomor 11, kamu belajar dari kesalahanmu. Meskipun kamu tidak suka memikirkan tentang hal-hal yang sudah terjadi, bukan berarti kalau kamu tidak mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang telah berlalu. Kamu sangat ahli dalam mengidentifikasi hal-hal apa saja yang tidak berjalan sesuai keinginanmu dan merubah tindakanmu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kamu kesulitan memahami orang-orang yang terus-menerus berputar di lingkaran yang sama dan melakukan hal yang itu-itu saja, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nomor 12, kamu memegang kata-katamu. Individu yang memiliki karakter yang kuat seringkali terkesan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Kamu adalah seseorang yang dapat diandalkan karena kamu benar-benar berpegang teguh pada setiap kata-kata yang kamu ucapkan dan kamu selalu melakukan hal-hal yang telah kamu janjikan. Memiliki kemampuan ini kerap kali mengintimidasi orang lain dan membuat mereka terlihat buruk karena kebanyakan orang sering tidak memegang omongannya sendiri. Nomor 13, kamu tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Terkadang, hanya demi mendapatkan pengakuan dari sesamanya, orang-orang dengan sengaja mengubah kepribadian mereka dan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Tetapi, di sisi lain, kamu tidaklah seperti itu dan selalu melakukan apapun yang ingin kamu lakukan tanpa pernah mengharapkan validasi dari orang lain. Kemampuanmu untuk mengambil keputusan dan menindaklanjutinya berasal dari motivasimu untuk mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan, bukan karena apa yang dipikirkan orang lain. Nomor 14, kamu tidak mengasihani dirimu sendiri. Kamu sangat menyadari fakta bahwa segala sesuatu tidak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginanmu, namun, kamu tidak membuang-buang waktu untuk merenungkan hal tersebut dan mengasihani dirimu. Sebaliknya, kamu menggunakan pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, sehingga kamu dapat terus bergerak maju di dalam hidup.
Kata-kata seperti, "Mengapa hal ini dapat terjadi kepada diriku?" atau "Aku sangat tidak beruntung," tidak pernah keluar dari mulutmu dan kamu merasa heran ketika mendengar orang lain mengeluh tentang keadaan hidup mereka. Nomor 15, kamu tidak mengenal rasa takut. Kamu tahu bagaimana cara untuk mengelola emosimu dan kamu memiliki kemampuan untuk mengubah ketakutan menjadi sebuah kekuatan. Rasa takut meningkatkan kesadaranmu dan membuatmu lebih berhati-hati, sehingga kamu dapat mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk mengatasi segala rintangan yang mencegah dirimu untuk tumbuh dan berkembang. Ketika ada orang yang bertemu dengan individu yang memiliki kepribadian yang kuat, mereka biasanya tidak memahami tipe orang seperti apa yang mereka hadapi. Jika kamu memiliki sifat-sifat yang sudah admin sebutkan, maka ketahuilah kalau beberapa orang mungkin berpikir kalau sangat sulit untuk mendekatimu atau berada di sekitar dirimu. Tetapi, hal ini bisa terjadi karena orang-orang tidak mengerti bagaimana kamu bisa merasa sangat nyaman dengan dirimu sendiri, sehingga kamu tidak memerlukan orang lain untuk memvalidasimu. Kamu sebenarnya hanya terkesan mengintimidasi karena kamu, secara tidak langsung menantang orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.